guys, welcome back to my channel. Jadi ya seperti biasa gitu ya, gua mau memberikan review pertandingan 8 besar kemarin, yaitu Brazil lawan Kroasia sama Argentina lawan Belanda gitu ya. Jadi kemarin kan pertandingan pembuka 8 besar, yaitu Kroasia lawan Brazil ya, jam 10, terus jam 2 lanjut Argentina melawan Belanda gitu. So ya, jadi di kemarin itu Kroasia menurunkan formasi 4-3-3. 4 udah bener ya, 4-3-3. Ya biasa kiper Livakovic, terus ya ada Juranovic, Lovren sama Ravidol jadi center back, terus Sosa, terus ya seperti biasa Modric, Brozovic, Kovacic, terus Pasalic, Kramaric sama Perisic. Ya, sedangkan Brazil menurunkan formasi 4-2-3-1. Dia Militao di sayap kanan, terus Thiago Silva sama Marquinhos jadi center back. Di kiri ada Danilo, 2 DM, Casemiro, Paqueta, terus Neymar, Rafinha, Vinicius sama Richarlison jadi striker. Ya jadi di kalau gue melihat gitu ya, di babak pertama itu sebenarnya Brazil itu lebih sering mengeksplor sayap kiri ya, di sayap kiri gitu sering dieksplor di situ, tapi di sayap kanannya tuh enggak. Ini kan sisinya Rafinha gitu, jarang dikasih umpan ke sisi kanan, tapi dari Vinicius mulu gitu yang sering dikasih serangannya lewat sisi kiri mulu gitu, sehingga Neymar akan turun gitu pasti kan. Neymar akan bantu. Gue melihat Neymar perannya itu bukan di sayap ya, tapi cukup di tengah, tapi kadang-kadang dia masuk ke sini gitu. Nah kan ya beberapa kali juga Kroasia juga mendapat kesempatan, beberapa peluang gitu. Dari Modric ya terutama. Iya, dari Modric yang suka kasih umpan-umpan bagus gitu ya ke depan gitu, kayak gini selalu ke depan gitu ya. Dan di babak pertama menurut gua cukup oke gitu ya defense dari Kroasia, karena jujur di skill individu dari Vinicius kayak mau Rafinha mau Neymar pun juga suka dihalang gitu sama back Kroasia. Suka dihalang itu. Skill individunya memang kadang satu lawan satu lewat, tapi ada yang nge-cover. Misalnya sini Neymar bawa bola, ini misalnya lewat, pasti kan otomatis yang ini kan nge-cover di sini kan, terus tinggal kayak gini terus gitu. So ya kalau lihat di statistik gitu ya, shot Kroasia itu total nih 9, mungkin kalau di babak pertama cuma 3 atau 4 gitu ya, sedangkan Brazil mungkin belasan gitu. Nah masuk ke babak kedua, Brazil kan pasti kan pengen nyerang ya, makanya banyak dia tuh menentukan banyak pemain yang tipenya penyerang pasti kan gitu, karena kan mau incar gol gitu. Jadi Rodrigo dan lain-lainnya dimasukin gitu. Dan ya memang gitu ya di beberapa kesempatan gitu seringkali Brazil juga ngancem gawang Kroasia gitu, tapi sayangnya
kiper Kroasia itu cukup bagus gitu, si Livakovic gitu, cukup bagus untuk kayak menahan tendangan Brazil gitu. Dan ya akhirnya babak pertama sama kedua kan berakhir dengan skor kacamata yaitu 0-0 gitu. Terus masuk ke extra time, babak pertama cukup oke gitu ya, Brazil gitu, sehingga dia mendapat 1 gol di menit 106 gitu ya, kisaran 106. Jadi kayak cukup bagus gitu golnya gitu. Nih misalnya bola di sini itu tuh dua sentuhan kombinasi antara pemain Brazil gitu, terutama Neymar sama Richarlison, passing terus masuk gitu. Jadi itu golnya cukup keren gitu, karena ruangnya kan cukup sempit ya. Jadi dengan skill yang mereka bisa golin gitu. Sampai di menit 117 Petkovic ngegolin gitu. Sebenarnya golnya juga cukup ini ya, menurut gue nggak begitu bagus sih. Cuma shooting dari lini ya hampir ke kotak penalti, tapi kayak di lingkaran ininya, di lingkaran sininya, masukin lewat dari sini, soalnya di sini, terus dia tinggal shooting. Nah udah ya bisa bilang long shot ya. So ya, jadi udah sampai extra time berakhir dengan skor 1-1, masuk ke adu penalti. Nah kita tahu ya bahwa di 16 besar Kroasia juga menang lawan Jepang juga lewat adu penalti gitu. Tapi dan di 8 besar dia Kroasia juga menang lewat adu penalti juga. Nah kalau penalti itu kan berbicara soal mental ya, mental kita gimana gitu. Di situ gue melihat bahwa kayaknya kayak kalau Rodrigo kan yang Algojo pertamanya gitu, dan di situ Rodrigo gagal gitu. Terus terakhir ya Marquinhos gagal gitu. Ya sebenarnya kalau bicara penalti ya mental aja gitu. Sama seperti kan ya apa ya, sama seperti match kedua Argentina lawan Belanda, tapi nanti gue juga bakal bahas ya. Nah balik lagi ke Kroasia Brazil, ya Brazil cukup banyak ya gitu shotsnya, 21 on targetnya 11 gitu. Possession ya 50-50 lah gitu. Ya tapi ya inilah yang gue tuh setuju gitu ya, ketika 2002 skuadnya yang masih ada Ronaldinho, Kakak, Ronaldo Nazario dan lain-lainnya gitu ya, itu mereka masih cukup prime-nya gitu. Nah, Brazil masih lagi tinggi-tingginya gitu, tapi gagal gitu ya. Gagal di 2006, tapi 2002 mereka kan terakhir juara, dan di situ cukup menurun kualitasnya. Yang paling fans bola ingat atau yang paling kita tahu kan waktu 2014, di mana Brazil menjadi tuan rumah, tapi di situ mereka gagal, mereka dibantai 7-1 lawan Jerman. Dan ya, nah next ke Argentina lawan Belanda, ya biasa Belanda menggunakan formasi 3-4-1-2, Timber, Van Dijk sama Nathan Ake, terus Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Gakpo, Bergwijn sama Depay. Kalau Argentina menggunakan formasi 5-3-2. Iya, Argentina menggunakan formasi 5-3-2 gitu. Dan sebenarnya
kalau menurut gue yang menjadi sorot itu kan Messi pasti kan di Argentina kan. Messi itu yang menjadi spotnya, maksudnya menjadi kayak kayak apa yang paling disorot itu dia gitu. Sehingga Messi itu yang di match ini menurut gue cukup menjadi pembeda buat Argentina gitu. Di gol pertama kan dari dia juga gitu, assist dari dia dan gol gitu. Nah terus gol kedua penalti, Messi cetak gol penalti. Nah disinilah yang Van Hal pinternya gitu ya. Ketika udah kayak begini pasti kan lu mau nggak mau harus nyerang gitu, lu mau nggak mau harus bermain oportunis gitu, long ball gitu, sampai Van Hal itu memasukkan pemain-pemain yang posturnya tinggi gitu, sehingga ya mereka bisa membalikan keadaan lewat 2 gol di menit 83 sama 90 plus 11 injury time gitu. Nah di situ sangat seru gitu ya. Masuk ke extra time, menurut gue di extra time itu cukup imbang gitu pas di babak pertama, saling nyerang, saling ini, saling itu. Tapi pas di babak kedua extra time, Argentina yang cukup nyerang itu, Argentina yang hampir semuanya Argentina yang gempur mulu pertahanan Belanda gitu. Jadi masuk penalti sama seperti Kroasia gitu ya. Mental aja menurut gue yang perlu perlu meningkatkan mental, kayak kalau bisa dibilang kayak mentalnya aja yang berbicara gitu loh. Jadi ya unlucky aja buat Belanda, atau lagi nggak beruntung aja buat Belanda. Karena emang kita tahu ya bahwa di Copa America 2021 kan Emi Martinez kan yang menyelamatkan Argentina waktu di semifinal lawan Kolombia gitu ya. Nah di situ aku juga bilang kalau kemungkinan Argentina bisa menang, dan terbukti gitu mereka menang. Tapi so far sejauh ini match Belanda melawan Argentina yang paling baik dan paling bagus menurut gue sih, karena ya sama-sama ini pengen menang, pengen ngotot menang. Emang sih semua tim pasti pengen menang, tapi ada kan kalanya kita tuh ada faktor kayak gak beruntungnya aja gitu. So ya jadi ya paling segitu aja dari gua. Nanti semifinal Argentina melawan Kroasia, ya kita melihat bahwa Argentina di match pertama kalah lawan Arab ya, tapi performanya lagi menanjak, sama Kroasia juga lagi menanjak juga gitu, lagi oke gitu. Apakah Argentina bisa melaju ke final seperti 2014 atau Kroasia yang bisa masuk ke final lagi seperti 2018? Ya kita lihat saja nanti. Nanti malam juga nanti ada Portugal lawan Maroko, dan Inggris melawan Prancis. Nah Inggris melawan Prancis itu sangat seru karena kayak bisa dibilang di atas kertas itu bintang semua gitu loh, kayak bintang semua dari sisi belakang sampai depan tuh bintang semua gitu ya. Kita lihat saja nanti. Thank you guys for watching. Salam sepak bola.